Maaf ya, lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin nggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang nggak enak itu, nggak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh nggak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya nggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul, maaf, nggak mungkin punya keturunan.
Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa.
Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad.